Pertanyaan yang tak pernah terungkap, tapi terus berdenyut di dalam relung hati kita. Apakah dirimu benar-benar telah mengenalnya? Ataukah hanya memuja bayangan dari apa yang kau sebut dengan kata Tuhan? Tapi ini bukan cerita tentang agama, bukan tentang ritual basic, bukan pula sekedar dogma. Ini adalah kisah tentang bagaimana jiwa-jiwa yang haus melampaui batas-batas pemahaman biasa, menyelami ke samudra makna yang tak bertepi menuju makrifatullah. Sebuah jalan yang sunyi, karena di sini tak ada yang bisa kamu bawa kecuali kehancuran dirimu sendiri. Jika kamu telah siap, mari kita mulai. Tapi ingat, di sini pertanyaanmu adalah kompas, keraguanmu adalah jalan, dan diammu adalah bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat, kata ini seperti pelita di tengah kegelapan, tetapi pelitanya sendiri tak pernah kelihatan. Ia bukanlah pengetahuan yang bisa diperoleh, melainkan pengakuan bahwa kamu tidak pernah benar-benar tahu. Seperti seekor ikan yang mencari lautan, padahal ia sendiri telah tenggelam di dalamnya. Para sufi menyebut makrifat sebagai musyahadah, menyaksikan yang nyata dengan mata hatinya, bukan percaya karena diajarkan, tetapi karena mengalami sendiri. Seperti bagaimana kamu tahu madu itu manis, bukan karena deskripsi daripada sembarang kata, tetapi karena lidahmu sendiri yang menjilatnya. Dan di sini, untuk mengalami Tuhan, kamu harus melampaui semua pengalaman, karena untuk mengetahuinya kamu harus meruntuhkan semua pengetahuan apapun. Sebab bagaimana mungkin yang terbatas dapat memahami yang tidak terbatas? Bagaimana mungkin pikiran sebagai alat baharu yang tercipta dari waktu dan ruang dapat menjangkau sesuatu yang sifatnya qadim azali, yang telah ada sebelum segalanya diadakan? Inilah mengapa jalan makrifat adalah perjalanan sunyi, karena di puncaknya bahkan kata Tuhan itu sendiri harus kamu tinggalkan. Seperti sebuah sungai, di tepiannya orang-orang sibuk membahas warna airnya, kedalamannya, juga suhunya. Itulah syariatullah, hukum-hukum Allah, ritual lahiriah. Tapi jika kamu berani menyelami, mengarungi arus sampai menemukan mata airnya, itulah yang dinamakan tarekat. Tetapi sang mata air sendiri diam-diam berbisik, aku bukan hanya sumber ini, aku adalah awan yang menghujani gunung, embun yang menguap di dedaunan, lautan yang melahirkan badai. Itulah hakikat. Dan ketika kamu telah sadar bahwa kamu bukanlah seorang penyelam, bukan pula sebagai sungai,
tetapi air itu sendiri. Itulah makrifat sejati. Tapi bagaimana kita memulai untuk melangkahnya? Di mana peta untuk yang tak berjalan kaki? Bagaimana petunjuk untuk yang tak punya tujuan? Ada kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau menghancurkan berhala-berhala. Bukan hanya patung yang ia hancurkan, ia merontokkan semua konsep tentang Tuhan yang terbatas pada bentuk, nama, dan sifat, hingga yang tersisa hanya api keyakinan yang atas segala kehendaknya menjadi dingin. Di titik itulah makrifat bersinar. Ketika kamu melihat api yang tidak membakar, karena segalanya adalah Dia. Di puncak Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Tuhannya. Dan jawabannya, kamu takkan sanggup melihatku. Tapi pada saat gunung itu hancur, Nabi Musa pun pingsan. Di sanalah ia melihat bukan dengan mata kepalanya, tetapi dengan mata hakiki yang hadir ketika semua alat lihat telah musnah. Inilah rahasia daripada diam. Seperti dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal. Tapi bagaimana mengenali yang tersembunyi? Dengan diam yang bukan pasif. Diam yang merobek tirai antara yang menyembah dan yang disembah. Bayangkan, di dalam tafakur terdalammu, kamu merasa telah mencapai ketenangan, tapi makrifat berbisik, itu baru awal. Tinggalkan juga pencapaian ini, karena aku tak bisa dimiliki, bahkan oleh pencarian suci sekalipun. Di jalan ini, kamu akan diuji oleh sang kekasih sendiri, seperti Laila yang mengusir Majnun agar cintanya tak terbagi. Tuhan pun akan merampas semua yang kamu anggap sebagai milikmu, keyakinanmu, gambaranmu tentang Dia, bahkan rasa dekatmu dengannya. Mengapa? Karena Ia ingin memberikan dirinya, bukan sekedar hadiah untuk dirimu yang palsu. Bagi Syekh Ibnu Arabi, segalanya adalah cerminannya. Inilah fana, kehancuran diri, seperti garam yang larut di lautan. Ia hilang, tetapi justru menemukan hakikatnya sebagai air. Tapi, apakah kamu siap? Relakah kamu melepas aku yang selama ini kamu puja sebagai seorang hamba? Maukah kamu mengakui bahwa ibadahmu selama ini mungkin masih bisu, karena masih ada dirimu yang mengharapkan pahala, surga, atau ingin disebut seorang ahli spiritualitas? Pada suatu malam yang sunyi, di mana tidak ada lagi yang bisa kamu pegang, kamu akan tertunduk. Di sanalah, dalam kehampaan yang penuh, tiba-tiba kamu akan mengerti, kerinduanmu kepadanya adalah bisikannya sendiri. Kegelisahanmu adalah cara Dia menarikmu. Bahkan nafasmu adalah hadiah dari yang tak bernafas. Di titik ini, kamu tak lagi bertanya, di mana Tuhan? Karena langit, bumi, dan dirimu sendiri bersaksi, kami adalah tangannya yang terulur melalui sifat kemahasegalaannya. Kamu menyapa angin sebagai surat cintanya, hujan sebagai belayannya, bahkan derita sebagai undangan untuk lebih dekat kepadanya. Inilah makrifat yang hidup, bukan sebatas teori, bukan pula mimpi, tapi kesadaran yang membara bahwa Dia adalah aku yang sesungguhnya.
Seperti kata Al-Halaj, Ana al-haq, akulah kebenaran. Tapi ini bukan klaim ego diri. Ini pengakuan pecundang yang kalah oleh keindahannya, hingga tak ada lagi dinding antara pecinta dan sang kekasih. Saudaraku, sang sejati, jalan ini tak berakhir. Makrifat bukanlah sebuah gelar, bukan juga mahkota, tapi debu di kaki. Karena semakin kamu tahu, semakin kamu menyadari bahwa dirimu tidak tahu apa-apa. Seperti lingkaran yang meluas, tepinya sentuh keabadian, tetapi pusatnya tetaplah satu, di mana kamu dan dia bukan dua, tetapi esa. Dan jika kamu masih mendengar suara video ini, mungkin di sela kata-kata ini, kamu sudah mulai melihat atau bahkan menyadari bahwa sunyi bukanlah kesendirian. Ia adalah ruang di mana kamu telah memahami arti keesaan yang sesungguhnya, di mana pertanyaan dan jawaban bersatu di dalam diam, di mana pencari dan yang dicari esa dalam cahayanya. Lalu, masih adakah kamu yang ingin mencapai makrifat? Ataukah itu adalah sang makrifat sendiri yang sedang menari melalui dirimu? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.